Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Anugrah Dwi Saputra dari Program Studi Perpajakan Universitas Jambi dengan NIM C0D02404. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu pemotongan PPh Pasal 21 final dan PPh Pasal 26 bagi SPLN. Baik, di sini ada definisi PPh Pasal 21 final. PPH, PPh pasal 21 final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang bersifat final. Artinya, pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan lagi dalam SPT tahunan. Definisi PPh pasal 26 bagi SPLN. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri atau SPLN dari sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia. Subjek pajak luar negeri atau SPLN adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia. Baik, di sini ada penghasilan yang dikenakan pasal 21 final dan pasal 26. Baik, langsung ke PPh pasal 21 final, yaitu honorarium, uang saku, hadiah, atau imbalan sejenis yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, pensiunan, dan pegawai lainnya atas kegiatan tertentu, misalnya menjadi narasumber. Uang pesangon juga dikenakan penghasilan PPh 21, uang tebusan pensiun juga dikenakan, atau pembayaran sejenis yang sifatnya final sesuai peraturan. PPh pasal 26 bagi SPLN, yang pertama itu yang dikenakan adalah royalti, bunga, dividen, sewa atau imbalan jasa dari Indonesia kepada pihak luar negeri. Gaji atau honorarium yang diterima tenaga asing yang bekerja kurang dari 183 hari di Indonesia. Baik, di sini ada mekanisme pemotongan dan pelaporan. Eh, Mekanisme dan pemotongan pelaporan PPh pasal 21 final adalah pemotong adalah pemberi kerja, bendara atau pihak pembayar honor. Objeknya itu penghasilan seperti pesangon, pensiun, honor narasumber, panitia, dan lain-lain. Waktunya itu saat penghasilan dibayarkan. Dan di sini ada tarif pesangon. Pesangon itu 0% sampai 25%. Dan pesangon ini bertingkat. Serta di sini ada honor kegiatan sebesar 15% dari bruto. Kalau tanpa NPWP sebesar 20%. Eh, ada pelaporan juga. Di sini ada setor paling lambat itu tanggal tanggal 10 bulan berikutnya dan lapor melalui SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan ada dokumen di sini ada bukti potong 1721 dan SPT 1721. Dan di sini ada PPh pasal 26, pemotongan eh, badan atau pihak di Indonesia membayar penghasilan ke SPLN. Dan objeknya itu adalah bunga, dividen, royalti, sewa, hadiah, jasa, dan lain-lain. Waktu pembayarannya itu saat dibayarkan atau jatuh tempo. Tarifnya itu sebesar 20% dari bruto atau sesuai P3B jika ada COD. Baik, di sini ada pelaporan juga. Setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau melaporkan itu melalui SPT masa PPh 26, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan ada bukti potong 1771, 6, dan SSP e-billing dan lampiran SPT 26. Penerapan PPh pasal 21, final dan pasal 26 bagi SPLN. PPh pasal 21 final diterapkan pada penghasilan tertentu, seperti honorarium, pesangon, atau pensiun yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dengan tarif final. Misalnya 15% untuk honorarium, 0 sampai 25% untuk pesangon, dan tidak perlu dilaporkan lagi dalam SPT tahunan. Sementara itu, PPh pasal 26 diterapkan pada penghasilan yang dibayarkan dari Indonesia kepada subjek pajak luar negeri atau SPLN, seperti jasa, bunga, atau royalti dengan tarif 20% dari bruto atau sesuai tarif P3B jika ada Certificate of Domicile atau COD dan bersifat final bagi penerima luar negeri.
Dan ada dampak penerapannya. Dampak penerapan PPh pasal 21 final bagi pemerintah itu meningkatkan penerimaan pajak dan menyederhanakan administrasi namun beresiko ketidaktepatan tarif. Dan bagi pemberi kerja itu mempermudah pelaporan tetapi menambah beban administrasi, dan bagi penerima penghasilan tidak perlu lapor di SPT tahunan. Namun pajak yang dipotong tidak bisa dikreditkan. Dan di sini ada dampak penerapan PPh pasal 26 bagi SPLN. Itu bagi pemerintah, dampaknya itu menjamin penerimaan dari transaksi lintas negara, namun bisa terjadi pajak berganda tanpa P3B. Bagi pembayar di Indonesia, ada kepastian hukum tapi wajib memastikan adanya sertifikat of domisili. Dan bagi SPLN, pajak bersifat final namun mengurangi penghasilan bersih yang diterima. Kendala yang dihadapi pelaksanaannya itu dari PPh pasal 21 final itu bagi pemerintah itu sulit mengawasi pemotongan karena bersifat final, kepatuhan administrasi masih rendah, dan sering terjadi salah tafsir jenis penghasilan. Dan untuk bagi pemotong pajak itu kurang paham teknis tarif dan pelaporan, sering terlambat setor atau lapor, serta keterbatasan sistem digital seperti e-Bupot dan e-filing. Dan di sini kendala yang dihadapi bagi PPh pasal 26 bagi SPLN itu untuk bagi pemerintahnya itu sulit verifikasi dokumen luar negeri, perbedaan aturan antar negara, dan potensi penghindaran pajak. Dan bagi pembayar di Indonesia, kurang memahami P3B, kesulitan administrasi dokumen luar negeri, dan berisiko terkena sanksi jika terlambat setor atau lapor. Dan solusi dari kendala pelaksanaan PPh Pasal 21 final dan PPh Pasal 26 bagi SPLN itu, solusi PPh 21 final itu perlu sosialisasi rutin, pemanfaatan e-Bupot atau e-filing, dan disiplin pelaporan oleh pemotong pajak. Solusi untuk PPh 26 perlu penguatan kerjasama internasional, validasi dokumen luar negeri yang cepat, serta pemahaman tarif P3B bagi pembayar pajak. Baik, di sini ada contoh soal PPh pasal 21 final. Seorang dosen universitas negeri diundang oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi narasumber seminar nasional dan menerima honor sebesar 2.500.000. Dosen tersebut sudah memiliki NPWP. Karena sudah memiliki NPWP, maka ini ya apa eh, tarifnya sebesar 15%. Dan hitunglah PPh pasal 21 final yang harus dipotong oleh panitia seminar. Jawabannya adalah penghasilan dari kegiatan sebagai narasumber termasuk objek PPh pasal 21 final. Tarif PPh pasal 21 final untuk honorarium kegiatan adalah 15% dari penghasilan bruto. Jadi PPh 21 final sama dengan 5% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Jadi panitia memotong PPh pasal 21 sebesar 375.000. Dosen menerima uang bersih eh, sama dengan 2.125.000. Nah, di sini ada contoh soal PPh pasal 26. PT Indonesia membayar royalti 10.000 US dollar kepada perusahaan di Jepang atas penggunaan merek dagang. Kurs pajak saat pembayaran adalah 15.000 US dollar. Antara Indonesia dan Jepang berlaku P3B dengan tarif royalti 10% dan perusahaan Jepang menyerahkan Certificate of Domicile. Hitunglah PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Indonesia. Jawabannya adalah nilai royalti dalam rupiah. 10.000 US dollar dikalikan 15.000 rupiah sebesar 150 juta rupiah, dan tarif P3B Jepang sebesar 10% dan PPh 26 sama dengan 10% dikali 150 juta sama dengan 15 juta. Jadi PT Indonesia wajib memotong pasal 26 sebesar 15 juta sebelum mentransfer royalti ke perusahaan Jepang. Jika perusahaan Jepang tidak menyerahkan COD, maka berlaku tarif umum 20% dan potongan pajaknya menjadi 20% dikali 150 juta sama dengan 30 juta. Baik, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari materi ini adalah dari pembahasan mengenai PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26 dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 final adalah pajak penghasilan bersifat final atau penghasilan tertentu seperti pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, dan honorarium pejabat negara. Pajak ini memberikan kemudahan administrasi serta kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN selain BUT dengan tarif umumnya 20% dari bruto.
Ketentuan ini menjamin negara tetap memperoleh penerimaan dari kegiatan ekonomi lintas batas, meskipun dapat disesuaikan melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Kedua pasal ini berdampak positif bagi penerimaan negara. Tetapi dalam praktiknya masih ditemui kendala berupa keterbatasan pemahaman wajib pajak, kesalahan administrasi, dan hambatan pengawasan. Baik, itu saja dari presentasi dari materi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Sudah. Zoom. Zoom. Ah, poin. Satu. Es banget deh, deh.